Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semua cara yang mantan lakukan untuk melupakanmu hanya membuatnya semakin jatuh cinta kepadamu, semakin merindukan kembali bersamamu. Ya, jadi mantan berusaha kan ya dengan segala cara untuk bisa melupakan kita. Yang pertama tuh, dia segera mencari pengganti kita. Karena banyak orang berpikir dengan sesegera mungkin menemukan pengganti itu akan bisa membuat seseorang segera move on ya. Tapi apakah demikian yang akan terjadi pada dirinya? Jawabannya tidak ya. Ketika mantan berusaha mencari pengganti kita, maka apa iya ada seseorang yang lebih baik, yang lebih tulus mencintainya daripada kita? Dia melupakan satu hal, bahwa kita sangat mencintainya. Kita ketemu dengan mantan di saat masa-masa tersulit dalam kehidupannya. Saat mantan sedang begitu susah ya, dia baru dikhianati oleh orang yang sangat dia cintai. Misal dia sudah punya seseorang ya, atau dia baru berpisah dengan seseorang yang sangat dia cintai, dia dikhianati dan dia merasa amat sangat kesepian, sendirian, dan seterusnya. Dia ketemu kita di saat dia susah dan kita menerimanya dengan bahagia karena kita mencintainya. Sementara pasangan barunya ketemu dengan dia di saat dia sudah bangkit kembali, di saat dia sudah sukses, pendidikannya sudah beres. Coba ketika ketemu kita, dia masih kuliah, belum punya penghasilan, ya, tidak memiliki kendaraan yang layak, dan seterusnya. Semuanya kita yang menutup segala kekurangan-kekurangan dia. Kita membantunya. Apa iya pasangannya pada saat ini mau menerima mantan atau bersama mantan di saat mantan sedang susah-susahnya? Seperti ketika mantan bersama kita, jawabannya tidak akan mau. Ya, melihat mantan masih pendidikan, masih kuliah, belum ada penghasilan, siapa yang mau? Ya, karena akan keluar uang terus tuh. Ya, dan capeknya luar biasa, namanya orang sedang kuliah, sedang pendidikan ya. Sibuk tetapi tidak menghasilkan uang. Uang keluar terus ya. Siapa yang mau? Ya, yang mau kan kita. Kenapa kita mau? Karena kita sangat mencintainya. Cinta terbaik itu adalah cinta yang ditemukan atau bertemu ketika sedang susah. Itu cinta terbaik, cinta yang paling kuat. Sementara cinta yang paling lemah adalah cinta yang seseorang temukan ketika dia sudah sukses, dia sudah kaya raya. Itu bedanya kita dengan pasangan baru mantan. Kita memiliki cinta yang paling kuat, cinta yang paling tulus. Sementara pasangan barunya memiliki cinta yang paling lemah karena ketemu mantan sudah sukses. Nah, karena itu ya, apa yang akan mantan rasakan? Bahwa mantan juga akan merasakan bersama pasangan barunya. Dia cuman akan dimanfaatkan saja. Mantan akan merasakan ya, bahwa kehadiran dia itu hanya digunakan saja nanti.
untuk membantu pasangan barunya bayar hutang, ya, nyari modal untuk bisnis dan seterusnya. Sehingga mantan tidak akan pernah bisa nabung juga bersama pasangan barunya. Dan pada akhirnya dia akan merasakan, oh rasanya begini toh, kalau hanya dimanfaatkan saja. Ya, kalau dulu kan dia hanya memanfaatkan kita saja dan dia bahagia saja. Nah, itu akan berbalik ya. Dia akan berada pada keadaan di mana dia akan merasakan tidak enaknya menjadi seseorang yang hanya dimanfaatkan saja. Dan disitulah mantan kemudian akan menyadari ya, bahwa ternyata cinta kita adalah yang terbaik. Cinta kita adalah cinta yang selalu memberi tanpa mengharapkan apa yang sudah kita berikan itu bisa kita dapatkan lagi. Tidak pernah kita berpikir begitu. Ya, mantan juga akan merasakan bahwa dia akan menjalani fase di mana dia hanya memberi, ya, dan dia akan menyadari ya bahwa kita adalah cinta yang terbaik untuknya dan dia akan merindukan masa-masa bersama kita. Itu yang orang lakukan yang pertama, segera mencari pengganti. Belum lagi kalau orang begitu tergesa-gesa untuk menemukan pengganti. Pengen dapat seseorang yang kaya raya, ternyata cuman kelihatannya saja kaya. Ya, jadi apa yang dia miliki itu semuanya juga dari hasil berhutang. Sehingga mantan kedepannya hanya menjadi orang yang membantu membayar hutang pasangannya. Pengen dapat seseorang yang setia, ternyata ya juga masih saja mengejar-ngejar cinta lain kemana-mana. Mantan akan merasakan pahitnya dikhianati, ya, dan seterusnya. Itu yang akan menyadarkan mantan betapa berharganya cinta kita. Nah, selanjutnya ya, tapi sebelum kita bahas lagi selanjutnya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, selanjutnya yang orang lakukan untuk melupakan orang yang ia cintai apa? Berusaha dengan cara membenci. Padahal ternyata ketika mantan berusaha membenci kita, justru dia jadi semakin sering memikirkan kita. Dia harus mencari-cari apa sih ya yang layak untuk dibenci dari kita. Padahal kita kan mencintai dia dengan tulus, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuknya. Dan dia berusaha untuk membenci kita. Dia tidak akan pernah menemukan sesuatu pun yang layak untuk dibenci dari kita. Ya, yang ada dia hanya memikirkan kita, memikirkan kita, memikirkan kita. Dan semakin sering dia memikirkan kita, semakin tumbuh rasa rindunya kepada kita. Maka ya, apapun cara yang mantan lakukan untuk melupakan kita, justru akan membuat dia semakin jatuh cinta dan merindukan kita kembali. Ya, nah karena itu ya, sebenarnya kapan waktunya mantan kembali itu hanya menunggu waktu saja, ya. Selama kita masih mau terus berdoa, walaupun mantan dengan segala cara berusaha menjauhi kita, mantan akan kembali kepada kita lagi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa,
Siapa orang-orang yang tergesa-gesa itu? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Tuhanku, kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi ketika mantan hanya menunggu waktu saja untuk kembali kepada kita, sekarang berdoalah dengan sabar, tidak tergesa-gesa. Insya Allah doa kita terkabul, mantan akan kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.